Halo, Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik yang di rumah, pasti pada pagi hari ini adik-adik di rumah sudah rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita datang menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah, mari kita angkat satu pujian Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dari malam Tuhan hingga pada pagi hari ini, Tuhan menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh bangun. Dan pada saat ini Bapa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, serta ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami siap untuk memuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang semuanya kita bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian kambing embe-embe. Oke. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah haleluya. Masih semangat? Semangat! Oke adik-adik, tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
Oke, kelas kecil kita angkat pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji haleluya. Baiklah, itulah persembahan pujian dari kelas kecil. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kelas tengah yang akan dipimpin oleh Kakak Felix. Langsung saja. Oke, tiba saatnya untuk kelas tengah kita naikkan puji-pujian kita. Kita naikkan pujian, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari hati penuh damai, karena Yesus sertaku dalam kita melayani Tuhan. Baiklah adik-adik yang di rumah, tiba saatnya untuk persembahan pujian yang terakhir, kelas besar yang akan dipimpin oleh Kakak Uni. Kelas besar, mari kita mengangkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai pada berikan kita, mari kita bersukaria. Itulah persembahan pujian dari kelas besar dan menjadi berkat buat kita semua. Tiba saatnya adik-adik yang di rumah kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Lipat uangnya dengan rapi. Kakak tunggu teman-teman melipat uangnya dengan rapi. Sambil menunggu kita mengangkat satu pujian bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan seluruh kehidupannya. Kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku Tuhan. Ku ingin bertumbuh
Kami bersyukur Bapa buat hari ini kami sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini di sekolah minggu kami itu berkenan di hadapan-Mu, membuat hati Tuhan senang. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bentuk kami, ubahkan kami menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Tuhan pimpin, berkati guru kami yang akan mengajar kami. Ini doa ucapan syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita telah menaikkan puji-pujian kita dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Felix. Kita akan mendengarkan tentang seorang raja yang memimpin suatu bangsa yang besar, diangkat menjadi raja pertama, memimpin sebuah bangsa yang besar, bangsa kesayangan Tuhan Yesus. Semua siapkan hatinya, pikirannya, jangan ganggu temannya, siapkan Alkitabnya juga, oke? Oke, Kakak Felix akan cerita. Semua siapkan Alkitabnya ya. Judulnya tentang Saul, Raja Israel. Oke, Saul, Raja Israel. Semua buka Alkitabnya di kitab 1 Samuel pasal 8 dan 15. Oke, kitab 1 Samuel pasal 8 dan 15. Oke, Kakak Felix mulai cerita. Ini dia. Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, yaitu namanya Nabi Samuel. Ini dia yang berbaju orange. Itu Nabi Samuel, dan ini semua orang-orang Israel. Mereka pada waktu itu masih dipimpin oleh seorang hakim, belum ada raja. Kemudian bangsa Israel ingin mempunyai seorang raja. Mereka ingin mempunyai seorang raja sejati, pemimpin sejati. Mereka tidak mau lagi dipimpin terus-menerus oleh seorang hakim. Kemudian Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan seorang raja, untuk Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Ini dia Nabi Samuel yang sedang berdoa meminta kepada Tuhan. Oke. Kemudian Tuhan mengizinkan bangsa Israel mempunyai seorang raja. Kemudian Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel pertama, dan Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak dan disaksikan oleh bangsa Israel. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, ini mereka, Nabi Samuel dan Raja Saul. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Jadi musuhnya orang Israel saat itu namanya bangsa Amalek. Oke. Kemudian sebelum Raja Saul dan pasukannya pergi berperang, Nabi Samuel sudah berpesan agar Raja Saul mengalahkan semuanya dari bangsa Israel. Raja Amalek, rakyat Amalek, kambing Amalek, domba Amalek, lembu Amalek harus dikalahkan. Tidak boleh ada yang tersisa. Kemudian ini dia. Raja Saul mengumpulkan sebanyak 210 orang pasukannya. 210 orang pasukannya, dan mereka pergi ke bangsa Amalek. Kemudian pasukan Israel berperang melawan pasukan Amalek ini. Mereka sedang berperang melawan orang-orang Amalek. Kemudian akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel menang di bawah pimpinan Raja Saul. Kemudian pasukan Israel kembali pulang membawa Raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari Amalek. Jadi mereka pulang
pulang kembali ke Israel dengan membawa Raja Amalek sebagai tawanan, kambing, domba, dan lembu dari Amalek. Kemudian Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Sekali lagi, Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Kakak Felix mau tanya, saat kita mempersembahkan suatu persembahan kepada Tuhan, baik atau tidak? Baik. Jadi yang dilakukan Raja Saul ini baik atau tidak? Oke, dijawab dulu ya. Ya, dijawab baik atau tidak. Oke, nanti Kakak Felix jawab di akhir cerita. Ini yang dilakukan raja pertama orang Israel, Raja Saul, baik atau tidak? Padahal kan kita mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Oke, ini dia. Wah, ternyata Nabi Samuel marah kepada Raja Saul karena tidak mentaati perintah Tuhan. Tadi apa perintahnya? Kalahkan semua, rajanya, rakyatnya, peliharaannya semua dikalahkan, dombanya, lembunya semua dikalahkan, jangan ada yang sisa. Tapi Raja Saul tadi membawa pulang semua, bahkan dipersembahkan kepada Tuhan. Ini dia. Sebagai hukuman, Saul tidak akan menjadi raja lagi, dan Saul memohon ampun kepada Tuhan. Jadi sebagai hukumannya Saul tidak menjadi raja lagi. Kemudian Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang raja Israel yang baru. Ayo, siapa yang tahu siapa menjadi penggantinya Saul? Ya, nanti dicari tahu ya. Kakak Felix tidak mau kasih tahu, supaya semua mencari tahu siapa gantinya Bede Saul. Oke. Jadi ayat hafalannya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, di 1 Samuel 15 ayat 22. Tadi itu sudah terjawab yang dilakukan tadi Raja Saul baik atau tidak? Ternyata dijawab oleh 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi dengar-dengaran lebih baik daripada kita kajili-jili persembahkan kepada Tuhan. Padahal itu persembahan yang sudah Tuhan ingatkan, jangan kalahkan semua. Tapi maksudnya Saul baik kok dong. Dia persembahkan, tapi dari awal sudah Tuhan pesan jangan membawa, harus dikalahkan semuanya. Jadi Alkitab sudah jawab, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kenapa? Kalau kita mendengarkan dengan baik, otomatis korban kita juga akan baik. Kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, nanti kita korbankan sembarangan. Jadi kalau kita betul-betul dengarkan pesan Tuhan, kita renungkan, kita simpan dalam hati, otomatis pikiran kita, kelakuan kita akan baik juga. Oke? Ingat ya ayat hafalannya ini 1 Samuel 15 ayat 22. Oke, selamat pagi, Tuhan berkati semua ya, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan suatu cerita di Alkitab Tuhan yang mengingatkan kami anak-anak-Mu Tuhan bahwa mendengarkan lebih baik daripada korban persembahan Bapa. Ajar kami menjadi pendengar yang baik Bapa, agar kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Nama-Mu dipuji dan permuliakan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kakak sekolah minggu kami, berkati kami semua, berikan kami kesehatan yang sempurna, agar minggu depan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.